kalau kita melihat seiring dengan perkembangan zaman, apalagi sekarang sudah era digital, keinginan atau hasrat masyarakat kita untuk cantik tetapi instan, ini cukup luar biasa ini. Yang ingin saya sampaikan mungkin juga pada kesempatan ini bisa diberikan pencerahan ataupun juga informasi kepada seluruh peserta, apa sih yang dimaksud dengan kosmetik itu, Bu? Oke, jadi kosmetik itu ya mungkin banyak yang bingung karena membedakan kosmetik dengan obat kadang-kadang batasnya agak tidak jelas ya. Nah, jadi kalau kosmetik itu hanya produk yang digunakan di luar tubuh. Nah, ini biar jelas ya. Kosmetik adalah produk yang digunakan di luar tubuh. Jadi seperti untuk epidermis itu di kulit ya, kemudian rambut, kuku, bibir, organ genital bagian luar, kemudian gigi, mukosa mulut itu adalah bagian yang terpapar. Kalau kosmetik sudah diinjeksikan, ya kan ada itu klinik-klinik kecantikan, ada mesoterapi, kemudian ada demabrasi, apalagi ya yang menggunakan peralatan jarum, itu sudah bukan kosmetik lagi, tapi sudah mengarah pada tindakan kedokteran ya. Jadi itu, kemudian botox segala itu bukan ya, botox harus dilakukan oleh tenaga ahli yang memang berkompeten untuk itu. Jadi jangan sampai kita ke klinik kemudian di situ disuntik oleh yang tenaga yang tidak kompeten ya, itu hati-hati. Kemudian tujuannya hanya untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, memperbaiki bau badan, melindungi dan atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Jadi bukan untuk mengobati. Kalau ada iklan yang janjinya bisa mengobati bekas luka sampai mulus, itu sudah bukan kosmetik itu untuk klaimnya. Kemudian juga untuk psoriasis misalnya, itu sudah bukan produk kosmetik, karena kosmetik hanya digunakan untuk kondisi kulit yang normal, yang maksudnya baik. Mungkin kalau kulitnya kering ya bolehlah dikasihin body lotion ya supaya agak lembab. Jadi kosmetik itu bukan untuk mengobati. Dan jenis-jenisnya ada perawatan, ada untuk sediaan bayi. Tadi disampaikan bahwa bayi baru lahir pun sudah menggunakan kosmetik, bukan hanya para remaja. Bahkan kosmetik untuk bayi ini harganya lebih mahal, karena untuk persyaratan keamanannya lebih tinggi daripada kosmetik yang digunakan untuk dewasa. Jadi tidak semua pabrik kosmetik bisa memproduksi produk bayi ini. Kemudian ada sediaan kuku dan sebagainya ya, ada tata rias, kemudian tata rias wajah, tata rias mata, dan sediaan wangi-wangian, termasuk juga deodoran, pasta gigi adalah masuk kosmetik. Jadi kita menggunakan definisi kosmetik ini sesuai dengan Eropa. Karena kalau di Amerika, Cina, Korea itu agak berbeda. Dia ada istilah functional kosmetik maupun common kosmetik. Ini kebersihan badan, perawatan gigi dan mulut, sediaan rambut. Ya, itu kira-kira kosmetik maksudnya seperti itu, Mbak. Kemudian pasar kosmetik di Indonesia ini juga cukup besar, sehingga demandnya juga cukup banyak. Berarti itu demandnya cukup banyak. Itu. Oke, nah sekarang kan kalau kita melihat penjualan kosmetik itu kan tidak lagi dengan cara-cara konvensional, tetapi sudah merambah ke dunia digital, ada marketplace, dan ini tentu saja menjadi tantangan terbesar dari Badan POM sendiri untuk melakukan pengawasan. Nah, bagaimana dengan hal tersebut, Bu? Untuk pengawasan, jadi kita melihat bahwa pasar kosmetik itu luas ya. Tidak mudah untuk mengawasi peredaran kosmetik, karena kosmetik ini berhubungan dengan kesehatan juga. Kalau misalnya kita menggunakan kosmetik yang tidak sesuai standar, seperti saya sampaikan tadi, kosmetik yang mungkin diisi oleh bahan obat. Contohnya ada hidrokinon. Hidrokinon itu boleh, tetapi dia harus dengan resep dokter. Retinoin, asam retinoat itu juga boleh, tapi harus dengan pengawasan dokter. Ada resep dokter yang tahu berapa konsentrasi masing-masing pasien atau berapa lama penggunaannya. Ya, itu silahkan, tapi bukan kosmetik yang dijual secara bebas. Yang kita sayangkan, produk kosmetik yang kita temukan di pasar itu adalah mengandung bahan-bahan obat tersebut, sehingga penggunaannya tidak melalui pengawasan dokter.
Nah itu akibatnya, nanti dokter kulit bisa menjelaskan, akibatnya itu malah lebih mahal daripada beli kosmetiknya itu sendiri. Nah ini para generasi milenial mesti memperhatikan, sebab kulit adik-adik itu masih bagus ya, masih bagus. Jangan coba-coba, jangan hanya karena endorse seseorang kemudian tertarik ya. Nah tantangan di era digital ini memang cukup besar ya, dan 77% seperti saya sampaikan tadi, kosmetik produk ilegal yang ditemukan oleh Badan POM adalah dari produk kosmetik dari keseluruhannya. Kemudian juga kosmetik ilegal ini tidak dapat dijamin keamanannya, walaupun mungkin tidak semua kosmetik ilegal berbahaya, namun tidak ada jaminan bahwa kosmetik ini aman atau tidak karena tidak terdaftar di Badan POM. Nah ini yang tantangan di era digital, kita ada beauty influencer, ada endorser, kemudian beauty vlogger ya. Dan adik-adik milenial ini saya yakin lebih senang melihat ini di YouTube atau di Instagramnya daripada melihat iklan di TV atau di majalah, mungkin itu sudah kuno ya. Jadi lebih baik di kamar bawa gadgetnya, lihat YouTube. Soalnya anak saya juga milenial, anak saya kasih TV besar di kamar, bukannya lihat siaran TV One atau Metro TV atau apa, enggak, yang dilihat YouTube di kamarnya. Nah inilah, jadi saya mencoba menyelami ya apa yang merupakan tren mereka ya, ternyata itu. Jadi mereka itu fasih menggunakan kosmetik itu melalui YouTube. Jadi bukan karena ikut kursus kecantikan di mana, itu tidak. Dari situ dia akan beli online ya. Tahu-tahu tiap hari datang itu Tiki, JNE, JNT, atau itu berlalu lalang di rumah saya. Terus ternyata itu belanja lewat online. Oke, jadi kita mengerti pergeseran pemasaran kosmetik seperti itu. Nah, berarti anak-anak milenial ini, adik-adik ini perlu diberikan pengetahuan yang cukup bagaimana memilih kosmetik yang akan dibeli. Silakan membeli online boleh kok, asal terdaftar di Badan POM, itu saja. Dan mungkin kalau masih ingat berita bulan Desember yang lalu, 6 artis dipanggil oleh polisi ya sebagai saksi karena dia mengendorse kosmetik yang digerebek di Jawa Timur. Kosmetiknya itu ilegal dan diendorse oleh 6 artis terpapan atas. Sudah jelas namanya dibuka di media kok waktu itu. Nah itu kan kasihan ya, maksudnya namanya menjadi agak tercoreng lah bahwa dia mengendorse kosmetik ilegal. Dan lebih sedihnya lagi, kata reporter wartawan yang wawancara saya waktu itu, mereka mengatakan, saya nggak tahu ini benar atau tidak ya, wartawannya bilang, Bu itu kan mereka tidak pakai, jadi tidak pakai bisa mengendorse. Nah terus yang di-endorse apa? Kita kan jadi bingung, tapi kan bayarannya gede Bu, katanya gitu. Berapa sih bayarannya? Saya tanya, antara 7 sampai 15 juta per minggu. Saya nggak tahu caranya gimana. Jadi itulah ya, bahwa iming-iming media sosial ini cukup besar. Mungkin untuk beriklan di mana, secara konvensional mungkin dapatnya lebih mahal. Coba ya, yang bawa gadget buka Lazada atau Shopee, Tokopedia, keywordnya krim pemutih, udah gitu aja. Itu saya yakin hampir semuanya itu ilegal. Coba aja, ini kita buka dari Lazada, Tokopedia, dan Shopee. Terus Badan POM apakah diam? Tidak, kami melakukan, kami mensurati mereka, marketplace ini, bahwa di lapak Anda ini dijual kosmetik-kosmetik ilegal. Bukan apa-apa masalahnya, mungkin ini cuma 27.000 ya, ada yang 36.000, ada yang 40.000, murah sekali kan, apalagi anak-anak SMA yang kuliah SMA atau kuliah yang uang sakunya terbatas, beli ini gampang dan putihnya cepet kok, dijamin ya. Tapi nanti akibatnya, akibatnya itu kalau dia merkuri bisa masuk ke dalam tubuh dan diam di situ selama 20 tahun dan menyebabkan kanker. Itu hati-hati. Jadi akibatnya tidak sekarang ini, nanti itu yang perlu kita perhatikan.
ya untuk yang Mercury ini. Terus peran Badan POM tentu saja kami melakukan pengawasan pre dan post market. Kalau post market kita melakukan sampling, pengawasan ini ya, cyber patrol. Kita punya cyber patrol di mana pekerjaannya melihat website ataupun unggahan-unggahan yang kira-kira menyesatkan, kemudian kami laporkan ke Kominfo untuk di take down. Nah, masalahnya di take down-nya 100, besok tumbuhnya 1000. Karena untuk membuat website itu tidak sulit ya, tidak seperti membuat suatu perusahaan baru, tidak, bikin aja website kemudian di situ di-upload lagi. Nah, sehingga kami menyadari bahwa pendekatannya harus kedua belah pihak, baik pengawasan maupun edukasi ke masyarakat supaya adik-adik jangan mudah tergiur dengan janji-janji yang tadi itu. Bisa putih dalam waktu singkat, kemudian memang kalau Mercury itu putihnya cepet ya dok ya, mulusnya cepet, sampai lalat aja tergelincir kali. Tapi hati-hati, hampir itu hiperpigmentasi. Kemudian kami juga melakukan bimbingan dan sebagainya. Jadi kita pendekatan kepada pelaku usaha dan masyarakat. Kalau yang pelaku usaha ilegal ya apa boleh buat, dia kan memang penjahat. Jadi nanti ditangani oleh Kedeputian 4, Deputi Penindakan. Kemudian kalau yang pengusaha yang legal akan kita berikan bimbingan bagaimana memproduksi kosmetik yang baik. Kemudian kami juga melakukan pengawasan dengan cara produk kosmetik diwajibkan mencetak studi barcode yang dikeluarkan bersamaan dengan nomor izin edar yang mereka terima. Tapi ini bridgingnya masih 6 tahun lagi, jadi masih step by step. Tidak semua industri langsung bisa menerapkan. Dengan studi barcode ini bisa di download aplikasinya Cek BPOM melalui gadget ya. Kemudian dari situ bisa di-scan studi barcode-nya dan akan tahu bahwa kosmetik ini legal atau tidak. Kalau legal keluar datanya, kalau ilegal dia tidak terbaca. Namun ini masih untuk kosmetik masih belum ya. Jadi kalau ada beberapa kosmetik tulisannya tidak terbaca, jangan langsung oh ini ilegal, belum. Ini kita masih ada masa transisi dulu. Masa transisi cukup lama memang, karena untuk membiasakan produsen mencetak studi barcode di packagingnya itu juga tidak mudah ya. Kemudian kami melakukan kampanye pada generasi milenial ini seperti ini. Dan kami yakin adik-adik tidak hanya berhenti di sini, disebarkan kemana-mana. Ibu-ibu juga begitu. Kami harapkan ibu-ibu punya anak gadis, tolong diberikan informasi, atau mungkin kalau ibu dosen atau guru sampaikan ke murid-muridnya, karena kosmetik ini sudah bukan kebutuhan sekunder lagi, kebutuhan primer ya. Juga KIE pada public figure kita lakukan, sebab public figure ini adalah panutan dari masyarakat. Dia punya follower sekian juta. Seperti kemarin itu kita mengundang Usi Susilawati ya. Dia followernya berapa ya? 13 juta ya Pak ya? Dia sudah juta itu followernya. Kita undang, kemudian sekali dia post di Instagramnya, dia akan diikuti oleh sekian banyak orang. Kalau itu repost, maka akan lebih banyak lagi. Ya itulah cara kami seperti itu. Jadi kita harus memutus mata rantai kosmetik ilegalnya. Oke, baik. Nah, Dok, Bu sebagai konsumen, kira-kira bagaimana sih cara kita memilih kosmetik yang aman untuk digunakan, apalagi kalau kosmetik itu dipasarkan melalui media online? Ya, jadi kita memang harus punya cara yang mudah untuk bisa mendeteksi itu aman atau tidak ya, yaitu dengan cek klik. Gampang diingat, klik itu pertama kemasannya kita cek apakah kemasannya itu kondisinya baik atau tidak. Jadi susahnya kalau online tidak bisa dilihat langsung, tetapi ketika barang itu datang, yakinkan kalau memang kemasannya tidak bagus, rusak, segera dikembalikan ya. Jadi kita melihat itu label. Yang kedua klik KL ya, label dilihat apakah informasinya cukup jelas dan cukup lengkap. Jangan membeli kosmetik yang minimalis, tidak ada isinya apa-apa, hanya tulisannya misalnya sari
Sari penyegar wajah atau Sari face wash, udah begitu saja. Siapa yang buat tidak tahu, bagaimana cara menggunakan nggak ngerti, nomor base-nya tidak ada, kadaluarsanya apa lagi. Terus kemudian kalau kita mau kalau kita mau komplain kemana? Si Sari kosmetik tadi pabriknya di mana? Nggak tahu, ya. Jadi jangan membeli kosmetik yang tidak ada informasi apa-apa. Harus ada informasi yang jelas, yang lengkap, seperti nama, alamat lengkap pemohon, notifikasi harus ada, dan tidak boleh hanya menyebutkan misalnya dibuat oleh PT X Kendari Indonesia. Kendari itu kan luas, jadi harus ditulis jalan apa, nomor berapa, kalau perlu hotline-nya, teleponnya berapa, Kendari Indonesia, baru boleh begitu. Karena kosmetik ini sudah notifikasi dan tanggung jawab sepenuhnya ada di produsen. Produsen harus mencantumkan alamat lengkapnya di situ, komposisinya apa saja, semua harus ditulis, termasuk air pun harus ditulis. Tidak boleh hanya zat yang bermanfaat saja. Misalnya untuk sunscreen yang ditulis hanya oktil metoksisinamat, udah. Terus bahan pembantunya tidak ditulis, tidak bisa begitu. Seluruhnya ditulis lengkap. Cara menggunakannya bagaimana, itu harus ada, dan juga fungsinya untuk apa. Peringatan perhatian untuk produk kosmetik tertentu tidak boleh digunakan untuk anak-anak. Juga untuk cat rambut, kalau ibu-ibu suka ngecat rambut, itu harus ada warningnya. Ya, warningnya lakukan uji sensitisasi 24 jam sebelum digunakan di belakang telinga atau di lengan. Nah, ini yang sering diabaikan oleh para konsumen. Konsumen padahal punya hak kalau terjadi sesuatu untuk klaim, ya. Nah, ini ada kejadian di suatu industri besar di Indonesia, dikomplain oleh konsumennya karena rambutnya rontok setelah menggunakan cat rambut. Konsumen tersebut bilang, saya menggunakan cat rambut ini sudah bertahun-tahun dengan merek yang sama, dengan seri yang sama. Dia komplain ke perusahaan, kenapa sekarang rontok? Nah, perusahaannya, pertanyaannya satu, dilakukan nggak uji sensitisasi? Jawabannya tidak. Terus apakah perusahaan disalahkan? Tidak bisa, karena perusahaan sudah menulis peringatan di situ bahwa lakukan uji sensitisasi. Lo kan saya sudah sering menggunakan itu bertahun-tahun. Masalahnya komposisi ini kan bisa berubah. Walaupun mereknya sama, ininya sama, warnanya sama, tapi mungkin zat pembantunya bisa berubah. Rupanya perusahaan itu mengganti salah satu zat pembantunya, diubah, tapi tidak mengurangi, kemanfaatnya sama. Nah, ini yang konsumen tidak perhatikan, bahwa ada peringatan di situ. Itu contohnya. Kemudian tadi ini L, ya. Yang I-nya adalah izin edar. Lihat apakah di dalam packaging ada nomor izin edarnya. Kalau tidak ada nomor izin edarnya, nggak usah dibeli. Walaupun mungkin perusahaannya lupa, iya saya nggak cantumkan nomor izin edarnya, lupa, nggak usah dibeli. Karena dengan tidak ada nomor izin edar, maka Bapak Ibu akan kesulitan dalam mendetek produk tersebut terdaftar atau tidak. Karena ini merupakan kewajiban dari perusahaan produk impor maupun lokal untuk mencantumkan nomor izin edar. Terdiri dari dua huruf di depan, N pasti awalnya N, kemudian diikuti A, B, C, D, E, ya. Kalau nanti mendapatkan kosmetik ada NZ, nah itu New Zealand kali, karena tidak ada, hanya sampai E, berarti itu pinter ngarang. Ya, kemudian harus 11 digit di belakang. Kalau digitnya hanya 9 atau 10, berarti itu hanya rekayasa. Ya. Kita pinter-pinter di situ untuk melihatnya. Dan cara mengecek izin edar cukup gampang dengan gadget, ya. Aplikasi cek BPOM, diketik saja nomornya, kalau memang tertulis bisa diketik NA, ND, ND berapa, kemudian akan keluar betul nggak kosmetik tersebut terdaftar atau tidak. Atau kalau mereka sudah cantumkan barcode-nya, tinggal di scan. Atau kalau tidak ada nomor izin edarnya, kok penasaran ini terdaftar atau tidak, ketik saja nama produknya di situ atau nama perusahaannya. Berbagai cara bisa, atau melalui website kami di cekbpom.go.id, bisa juga melalui website. Di situ tinggal diketik nomor izin edarnya, nama perusahaan
atau mereknya akan keluar. Nih ya, kemudian bisa tadi 7 barcode sudah. Yang terakhir adalah kedaluarsa. Ada nggak nomor kedaluarsa? Tanggal kedaluarsanya? Ada tidak? Nah, tanggal kedaluarsa ini jangan rancu dengan yang tulisan angka. Kan ada ED Februari 2021 ya. Kemudian kadang-kadang ada yang gambar pot terbuka. Dan pot terbuka itu di badan potnya itu tertulis angka 12M, 24M, tergantung produknya apa. Maksudnya adalah ketika produk ini dibuka, umurnya tinggal 12 bulan, M itu month, artinya bulan ya. Jadi tidak mengikuti tahun 2021 lagi. Misalnya ini 6M ya, 6M berarti 6 bulan. Dibuka Januari 2020. Itu pada bulan Juni, pada bulan Juli itu harus sudah dibuang produk tersebut. Padahal expirednya 4 Februari 2021. Jadi ini sudah tidak diikuti lagi, yang setelah dibuka itu mengikuti tanda pot terbuka tersebut ya. Kemudian saya kira itu pastikan harus memiliki izin edar, dan kalau memang mau beli di online ya carilah di official store. Jangan yang market yang campur aduk seperti itu, karena itu pasti mungkin ada paralel impor, ada palsu, dan ada yang ilegal. Dan jangan mudah tergiur dengan klaim promosi yang berlebihan, menyesatkan, seperti berefek instan, sekian hari begini, terus nanti tirus pipinya, ya kalau nggak dilakukan tindakan ya susah, mau habis berapa pot pun ya. Dan kemudian juga ada klaim tidak ada efek samping, 100% bahan alam, tidak ada efek samping. Hati-hati, bahan alam itu justru mudah expired ya. Itulah yang kira-kira diperhatikan. Oke, baik, kita berikan aplaus dulu kepada narasumber kita. Selanjutnya saya ke Kepala Balai POM di Kendari, Bapak Firdaus Umar, SSI APT. Nah, kalau khusus untuk wilayah Sulawesi Tenggara seperti apa Pak pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM? Terima kasih Mbak Nisrina. Sebelum saya menjawab pertanyaan, mungkin saya mengajukan pertanyaan ya kepada Bapak Ibu peserta. Mungkin ada hadiah ya dari panitia ya? Masih ada Pak? Ya, kira-kira dari Bapak Ibu ada nggak yang tidak pernah sama sekali pakai kosmetik? Coba tunjuk tangan. Ayo, siapa Ayo. yang tidak menggunakan kosmetik? Silakan. Hadiahnya mobil ya? Mobil ya? Oh, kunci mobil. Ada ya? Ayo, siapa? Gak ada ya? Jadi di sini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kita, Badan POM melakukan pengawasan terhadap obat dan makanan. Di sini ada obat, bahan obat, kemudian kosmetik, obat tradisional dan suplemen kesehatan, termasuk tadi pangan ya. Jadi semua yang kita awasi itu dipakai sehari-hari oleh masyarakat, terutama pangan ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang satu hari tidak pernah menggunakan pangan atau makan, nggak ada ya. Nah, jadi di sini kita sangat concern dalam hal ini. Dari Balai POM di Kendari melakukan pengawasan terhadap produk-produk tersebut. Jadi kita ada 12 kabupaten kota, dan untuk kita punya kantor POM di Baubau, ada 5 kabupaten kota yang mereka awasi, yaitu Baubau dan Buton, 4 Buton. Sisanya diawasi oleh Balai POM di Kendari. Dalam melaksanakan pengawasan, kita ada namanya pre-market dan post-market. Jadi pre-market itu adalah sebelum suatu produk diedarkan, kita melaksanakan evaluasi baik terhadap sarana produksi maupun dokumen-dokumen terkait. Setelah kita menerbitkan izin edar, kita tetap melakukan pengawasan. Itu dinamakan dengan pengawasan post market. Pengawasan post market itu terhadap sarana produksi dan distribusi. Kemudian kita juga melakukan sampling dari produk tersebut, dan kita juga melaksanakan komunikasi
informasi edukasi kepada baik stakeholder, masyarakat, dan pelaku usaha. Nah, salah satunya pada hari ini kita melakukan edukasi kepada generasi milenial, dan tadi ada yang menyebutkan generasi apa? Kolonial ya. Waduh. Jadi saya termasuk generasi kolonial ini. Ya. Dan kita juga melakukan proses penindakan. Jadi terkait sarana baik produksi dan distribusi yang melakukan tindak pidana di bidang obat dan makanan, kita bisa melakukan proses perujusian namanya. Jadi sampai ke pengadilan. Untuk tahun ini kita sudah mendapatkan 10 perkara di bidang obat dan makanan, di mana 9 diantaranya adalah kosmetik. Nah, jadi kosmetik yang kita temukan itu kebanyakan dari online. Jadi Bapak Ibu dan adik-adik generasi milenial harus hati-hati ya dalam penggunaan kosmetik, apalagi di zaman yang canggih ini. Di dalam kamar aja kita sudah bisa memesan baik itu kosmetik, obat, karena obat juga ada, bisa silakan dilihat. Kemudian pangan, suplemen kesehatan, dan obat tradisional. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Deputi, itu cek klik ya. Dan untuk izin edar ada aplikasi di Play Store yang Bapak Ibu bisa cek ya apakah produk yang digunakan tersebut itu terdaftar di Badan POM. Kalau terdaftar silakan dipesan, tapi kalau tidak jangan digunakan. Jadi di sini dalam pendistribusian suatu produk itu ada demand. Maksudnya dari pelaku usaha akan menyiapkan kalau ada permintaan dari konsumen. Jadi kalau dari generasi milenial dan ibu-ibu PKK tidak menggunakan kosmetik yang ilegal, itu lambat laun mereka akan mati. Ya, demikian. Nah, kalau khusus untuk di Sulawesi Tenggara, Pak, bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM supaya kosmetik ilegal ini, apalagi dijual secara online ini, tidak menyebar luas? Ya. Terima kasih Mbak Nisrina. Jadi di sini pada tahun 2017 diterbitkan Impres 3 tentang penguatan pengawasan obat dan makanan. Jadi di sini kita tidak berjalan sendiri, kita melibatkan stakeholder yang lain dalam melakukan pengawasan. Jadi cakupan wilayah kita untuk Sulawesi Tenggara itu ada 17 kabupaten kota. Jadi kita melakukan jejaring dengan lintas sektor, terutama di sini Dinas Kesehatan, kemudian Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian Perdagangan, dan lain sebagainya dalam melakukan pengawasan obat dan makanan. Jadi di sini kita merencanakan terhadap sarana yang berisiko menjual produk ilegal. Dalam pengawasan itu, jika ditemukan suatu produk yang ilegal, pasti dari Balai POM melakukan pengamanan dan pemusnahan dari produk tersebut. Dan kita harapkan juga karena tadi sudah didapatkan aplikasi cek BPOM dari Bapak Ibu yang mendapatkan informasi ada produk yang tidak memenuhi ketentuan, silahkan lapor ke kita. Kita akan dengan lintas sektor melakukan pengamanan terhadap produk tersebut. Oke, baik, terima kasih Pak Firdaus. Selanjutnya saya ke Dr. Nelly. Assalamualaikum Dok. Oke Dok, kalau kita melihat pangsa pasar kosmetik ini kan cukup luar biasa, apalagi mereka menyasar remaja. Nah, yang ingin saya tanyakan Dok, bagaimana sih karakter dari kulit remaja kita dan bagaimana cara melakukan perawatan? Terima kasih. Jadi untuk kaum remaja, karena kulitnya masih baru beranjak, itu dipengaruhi sekali dengan hormon, ya.
Jadi untuk saya sih tidak membicarakan ini hanya untuk wanita, karena untuk yang ke klinik itu malah jerawat yang parah itu justru pada laki-laki. Menginjak SMP mulai ada, dan kalau laki-laki kan sebenarnya tidak pakai pemutih, cuma karena hormon dan ada 30% oleh karena faktor genetik. Lalu untuk yang korban yang paling sangat jadi sasaran empuk adalah wanita. Kalau laki-laki mungkin kalau lihat endorse ya paling lewat gitu, tapi yang paling banyak korban justru wanita. Dan remaja itu kayak menyenangi bukan sebenarnya produknya, tapi senang sama yang yang lagi yang baru-baru keluar filmnya, dia kok kulitnya segini kok bagus. Jadi ada before after atau langsung aja pokoknya ini bagus banget, parah banget, guys. Dan waktu dipakai pun dia cuma ngangkat krimnya, dan karakteristik saya bilang ini beda-beda karena kalau kita bicara tipe kulit kan ada kering, ada normal, kombinasi, acne, sensitif. Tapi untuk remaja karena memang hormon tadi lebih prone to acne. Jadi lebih ada jerawat kecil-kecil lucu-lucu di area hidung bawah ini sampai ke sini. Hanya pada remaja sangat senang dengan gerakan memanipulatif. Jadi serasa lucu kalau dan puas kalau sudah menghancurkan satu. Jadi kalau bicara sampai sore bisa 5 yang hancur. Tadinya kulit normal dan semua orang pasti melewati fase menstruasi, premenstruasi, progesteron kita ada influence-nya, dan tidak ada satupun rasanya orang yang tidak pernah mempunyai satu jerawat sekalipun. Laki-laki dan perempuan, walaupun laki-laki tidak menstruasi, tapi ada hormonal influence tadi. Nah, untuk perawatan sebenarnya kita kalau dari buku kitabnya kedokteran kulit itu ada tertulis bahwa sunscreen wajib dipakai begitu bayi menginjak 6 bulan. Jadi 6 bulan sudah dibawa troli kita sudah bawa jalan-jalan tuh. Kalau di bawah 6 bulan biasanya kalau bule-bule dia kurang. Kalau Indonesia masih banyak mitos-mitos. Jangan nanti merah terbakar ini itu segala macam. Kalau kita bicara kosmetik, nah dari dia akikah itu, dia kan sudah dikasih Johnson, Kasen, banyak hadiah. Sayang sekali kalau Johnson saja, sementara dikasih ini ada banyak merek dan ingredients yang sangat berbeda, walaupun bayi belum matur, jadi belum masuk remaja sebenarnya sudah menggunakan kosmetik. Sehingga kalau ditanya kapan sih remaja mulai perawatan, yang paling pertama adalah paling PR pertama kenali kulit kita ini kulit apa, sama artis itu kah atau tidak. Haruskah saya memakai dia misalnya pakai, kalau yang tahun ini memang kasusnya jauh lebih banyak Pak, karena begitu banyak isinya sama tapi kulitnya diganti, nama brandnya, pasarnya lain, tapi kalau kita mencium dan kita tes di punggung tangan itu sebenarnya sama. Ada yang baunya agak tajam, ada misalnya kalau dia mengandung AHA itu yang asid, sebenarnya gampang dikenali untuk kami medis, tapi kan sebenarnya itu bukan untuk konsumtif awam secara ini, karena kan itu akan berbicara mengenai perusahaan kosmetik. Tapi yang paling dini memang kalau pelajaran kosmetik di SMA nggak ada, tapi minimal ke orang tua. Saya sendiri punya putri, memperkenalkan menggunakan sunscreen juga terlambat, dia 3 tahun, menggunakan sunblock SPF 30 karena jalan kaki. Waktu itu mamanya masih sekolah, jadi anaknya jalan kaki. Nah, hanya menggunakan sekali, jadi hanya pagi sebelum sekolah, waktu SD, waktu TK nggak ada les. Nah, sekarang ini si putri udah 15 tahun, akne ada menjelang mens, sampai setelah mens ada kita kontrol. Lalu yang paling penting adalah membersihkan wajah. Paling penting adalah membersihkan wajah, karena seharian kita beraktivitas, walaupun kita tidak nge-gym, tapi pergi sekolah, maka semua kelenjar akan mengeluarkan keringat.
dalam hal ini mau pakai bedak dekoratif atau enggak, mau pakai talc powder atau compact, atau sama sekali ada pasien yang sangat pede mengatakan bahwa dok saya tuh nggak pernah pakai apa-apa gitu. Jadi cuci muka air. Jadi jangan salah, aktivitas yang berlebihan membuat kelenjar kulit ini berminyak itu membutuhkan cleansing. Nah, kita tidak bicara merek di sini. Kulit harus bersih pada saat sebelum kita beraktivitas dan sesaat sebelum kita tidur. Harus pastikan bersih. Saya tidak mengatakan bahwa harus pakai moisturizer, harus pakai masker lah dari madu terus segala macam, tetapi pastikan seperti ibu-ibu, mohon maaf, sisa maskara tadi yang hari ini mungkin sebentar malam harus bersih sekali. Jadi harus sangat bersih dan jangan selalu mengatakan saya aman karena saya pakai produk baby. Semakin kita berusia naik lagi 17 tahun, 27, maka kebutuhan kulit tidak akan sama dengan kebutuhan bayi. Kita akan mengalami proses aging dan itu akan kembali lagi bahwa pemahaman tipe kulit akan menentukan perawatan apa yang kita mulai dulu. Jadi tidak semua tidak ada dalam buku bahwa kamu 14 tahun sudah bisa dapat sini harus ke klinik kecantikan, no way. Kalau 8 tahun 10 tahun sering make up, sering ikut disuruh sekolah tuh nari-menari, berarti kan sudah pakai foundation. Dari 8 tahun mamanya seneng-seneng aja anaknya masuk TV, keren nih anak saya story masuk. Nah, yang make up itu beda-beda, bahannya sangat beda-beda dan itu akan merusak kulit jangka panjang. Bisa dibayangkan dia dari kelas 6 SD wakili sekolah sampai kelas 2 maksudnya tamat SD, dan bukan hanya menari saja dan pulang tidak bersih karena mamanya pikir cuci mukamu nah, cuci mukamu, yang penting sudah selesai tadi, sudah tarian. Jadi kesalahan yang sangat apa ya, itu sepele sebenarnya. Tapi kalau kita memperhatikan anak kita kan aset ya, anak kita, kulit ini adalah aset. Maka yang paling detail adalah kalau kita punya kulit jerawat, jangan coba-coba pakai vitamin E. Vitamin E membangunkan jerawat. Nah, tidak bisa dikasih tahu tuh sama artis, maaf guys. Jadi artis juga tuh sebelum dia juga baca, dia nggak tahu. Yang tahu adalah pakar. Pakarnya siapa? Cari yang terbaik di kota dan konsultasi. Apa saya memang harus pakai sunblock sekarang dok karena saya SD, atau nggak perlu, atau sabun mana yang saya cocok gitu. Kalau nggak tahu, kalaupun belum ada masalah, minimal sebelum kena sinar matahari pakai proteksi, dan itu tidak bicara merek lagi, kita harus pakai sunblock atau sunscreen. Jadi kalau satu pertanyaan itu mau cerita juga sampai sore susah, cuma kalau remaja ingat jangan teriming-iming deh, karena untuk kulit Asia kita masuk tipe 3-4 dan itu sangat susah untuk putih dan tak ada yang permanen. Sampai hari ini saya sekolah sampai pergi ke luar juga ikut akademi di luar, nggak ada saya bisa tiba-tiba kulit kita yang kalau kulit Jawa kan tipe 45 itu bukan lebih gelap ya, kalau Papua masuk ke 5-6, tapi kalau Jawa itu nggak bisa jadi Chinese, no way, meski suntik pun. Jadi jangan sampai ada permanen ya. Lalu ada beberapa produk yang dipakai story lalu kulit ini gampang terkelupas seperti ini. Maka itu yang terkelupas adalah pemaksaan dari daki atau sel kulit mati yang tidak mungkin besoknya terkelupas lagi. Jadi dia hanya mengendor sekali yang mungkin hanya 1 menit dia dapat 2,5 juta sampai 5 juta. Kita sampai 50 juta uang keluar, tidak akan pernah sehat kembali seperti semula yang 100% yang sekarang ini, yang kita masih sehat-sehat ini. Andai kita berpikir lebih cerdas, mumpung ilmunya udah ditahu, jadi kita tidak akan terpengaruh. Dia cantik ya, memang dia cantik, tapi bukan berarti kita harus ngikut apa yang dia pakai. Oke. Dok, bisa berbagi informasi tidak dok? Ada kasus yang ditangani oleh dokter akibat penggunaan kosmetik berbahaya dok? Boleh di slide ya. Yang tadi tunggu. Jadi kalau efek samping, kalau ini secara teori, tapi dari 7 yang terbanyak adalah iritasi. Paling cepat kalau iritasi, soalnya dia perih merah, dia nggak tunggu. Biasanya saya sudah dapat WA jam 2 pagi.
Waktu itu ada selebgram Kendari lagi ngehits banget. Saya tidak mau pasang fotonya sini karena semua orang Kendari kayaknya kenal. Dia endorse 3 produk sekaligus dalam waktu 1 hari. Jadi yang paginya dia pakai serum entah dia bilang saya nggak tahu dok, pokoknya serum, dia pakai serum. Terus saya bilang cuci muka nggak? Kan serum aja dok, aman aja. Oke. Terus kamu pakai sunblock nggak keluar? Nggak sempat, saya cuma pakai bedak gitu ceritanya. Terus gatalnya kapan? Mulai gatal malam. Jadi kemungkinan besar serum dia alergi sama serum. Terus malam dia endorse lagi masker. Nah dia merasa bahwa masker kan aman. Karena masker itu yang ngasih juga bilang aman kok, ini organik yang tadi dikatakan oleh ibu, jangan salah. Justru organik itu tidak semua orang aman, malah beberapa orang malah agak sensitif dari bahan si organiknya. Lalu dia sempat mencoba, jadi setelah masker kan harusnya secara teori kulit istirahat dong, tapi dia harus menyelesaikan tuh si endorse-nya itu karena besok lagi sudah ada bahan endorse yang lain. Nah dipakailah krim malam yang menurutnya tidak ada hidrokinon, retinoid dan segala macam. Dia terbangun oleh karena biji jagung yang muncul di wajahnya dan 3 hari lagi dia harus menghadiri pesta. Mampuslah dia, biar saya laser pun tidak bisa. Jadi waktu itu karena pasiennya kebetulan lagi Jakarta, dia sampai mengklaim bahwa dokter sebutkan berapa puluh juta yang harus saya bayar, yang penting tunjukkan dokter yang bisa ini. Saking menggampangkannya bahwa dan itu tidak worth it dengan uang yang dia terima untuk 3 produk itu yang kita tidak tahu ingredientsnya. Slide-nya lagi. Nah iritasi yang terbanyak setelah ini, tolong. Nah jadi bisa kalau hanya merah, kalau bahannya tidak terlalu ingredientsnya tidak terlalu kuat, biasanya cuma merah atau ada akne sedikit. Tapi kalau misalnya dia kulitnya sensitif, kebetulan dapat yang sensitif itu dia bisa merah dan bengkak, bahkan sambil berbicara pun terasa ada yang ketarik. Lagi, slide lagi. Next, ini bisa ya? Ini bisa. Oh oke. Nah ini sering ya kita lihat di IG. Kalau saya mohon maaf agak gaptek, saya nggak suka Facebook. Jadi di Instagram aja sebelum dan sesudah, tapi sesudahnya pakai aplikasi dong. Karena tidak mungkin 1 minggu, bisa juga ini faktor lampu nih dikasih dekat sedikit, jerawat sudah bisa dihilangkan dengan aplikasi. Jadi jangan sampai tergiur apakah kenal ininya, jangan sampai, karena uang yang dikeluarkan akan jauh lebih banyak. Nah, kaitan reaksi iritasi itu seperti ini. Kadang-kadang kita kulit normal, harusnya kita pakai sabun yang mengandung vitamin E, hyaluronic acid, tetapi malah ikut-ikutan orang yang lagi sabun glowing tuh. Sabun glowing itu misalnya dia ada bahan deterjennya banyak, nah akhirnya tambah kering. Waktu awal belum, karena kulit harus adaptasi dulu. Nah ketika kering kan enggak nyari mama, enggak nyari papa, tapi pasti sudah sangat terganggu dengan gatalnya. Slide lagi. Ini henna tahu ya, sekarang lagi semua yang nikah kayaknya kalau saya lihat harus ada foto. Sangat hati-hati dengan kasus henna dari saya zaman PPDS. Kalau ini kasus yang di luar negeri, henna anak umur 8 tahun pengen main-main, dan kita harus mengenali ya bahwa henna yang asli itu sebenarnya yang lebih aman adalah yang berbentuk serbuk. Dan waktu kita biarkan itu dia butuh waktu, karena semakin gampang menghitam suatu bahan henna, justru dia biasanya mengandung pewarna yang agak toksik terhadap kulit. Jadi sebenarnya jangan lihat warnanya tuh yang ini, tapi bahannya. Justru beberapa bahan yang sudah berbentuk agak cair itu biasanya dia ada bahan kimianya. Nah sangat beruntunglah kita kalau kita tidak mengalami alergi yang seperti ini. Ada beberapa kasus malah menjadi keloid. Nah keloid sampai hari ini belum ada lasernya ya. Untuk dermatitis kontak alergi yang paling sering adalah semua produk kosmetik yang stay on. Stay on itu apa? Agak lama tertinggal. Eyeshadow, maskara, pewarna rambut untuk uban. Itu saya
waktu itu kira hanya ada satu merek tertentu yang ada di Kendari. Ternyata setelah itu ada lagi merek yang dia jual sama, saya buka ternyata sama. Jadi dia bahannya sama ininya, pasien tuh kalau beli cuma lihat teriming-iming nama yang kemasan, tidak membaca ingredients. Jadi sebenarnya kalau mau awal tadi ada yang dikatakan bahwa kita harus sensitivitas dulu, taruh di belakang telinga 24 jam. Sabar-sabar Bu, sabar-sabar ya adik-adik. Naruh sedikit, kalau besoknya merah, radang, bengkak seperti foto, jangan dilanjutkan. Even penjualnya bilang, enggak apa-apa itu reaksi pertama, bisa merah, gatal-gatal, tapi kalau dia kita tukaran pun dia enggak mau seperti itu, tapi korbannya boleh seperti itu. Jadi harus hati-hati sama alergi. Nah, mudah-mudahan tidak ada yang seperti ini, jadi pakai eyeshadow untuk cantik, tapi bahannya pewarna kena matahari, bahannya bersifat fotosensitivitasnya tinggi terhadap sinar matahari, kan tidak mungkin setelah pakai eyeshadow ada sunblock di atasnya. Nah, bereaksi sama pewarna bisa jadi urtikaria kontak. Kalau urtikaria kontak dalam dunia medis kulit adalah bengkak yang tiba-tiba, jadi dia tidak ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, dia langsung angka 9. Dan kadang kalau kena saluran napas, kadang-kadang pasien harus dilarikan ke UGD. Yang paling sering adalah akne kosmetika. Akne kosmetika ini pasien sering berganti-ganti kosmetik, tidak istirahat dulu. Muka ini bukan untuk tong sampah, jadi kasih istirahat dia dari kosmetik yang kita tidak tahu ingredientsnya. Istirahat dulu sebentar, dan tolong bedakan dengan detoksifikasi. Jadi bukan dengan kita detox kalau kita minum keracunan terus kita minum air kelapa dia netral. Muka adalah organ tipis kedua setelah kelopak mata dan leher, sehingga dia juga butuh waktu recovery. Kosmetik yang paling sering, dan ini kasusnya paling banyak di Kendari, jadi kalau saya terima pasien cuma 10, 8-nya adalah karena kosmetik. Dan pasien itu kadang-kadang hanya menyalahkan kosmetik yang paling terakhir yang dia beli. Dia nggak mau lagi sebut merek B, C, D, E yang dia inginkan, dan hampir rata-rata karena kesalahan memilih produk. Jadi dia harusnya nggak boleh pakai BB Kasen, dia pakai Kasen. Nggak boleh pakai foundation, tapi pakai karena katanya kalau di bank saya nggak boleh dok, nggak boleh ini. Jadi waktu itu ada juga pegawai matahari nggak boleh, jadi harus ketutup semuanya. Nah, foundation itu kan dia pakai dari pagi sampai ya malam sampai tutup. Jadi dia berkeringat, tertutup situ, tersumbatlah folikel pilosa sebacea, sehingga akhirnya memicu nggak langsung jerawat batu sih, tapi ini dulu. Tapi pakai lagi karena it's a must katanya. Nah, jangan salah, sunblock pun, sunblock atau sunscreen kalau nggak cocok bahannya sama tipe kulit tadi yang kita harus tahu, itu akan menyebabkan akne kosmetik. Nah, untuk remaja saya nggak pernah dapat kelainan pigmentasi. Ini paling sering ke ibu-ibu. Jadi ibu-ibu kalau datang selalu bilang, dok, saya kayaknya karena bisa KB, bisa karena hamil dulu dok, saya hamil, kayaknya sudah ada, terus anak kedua dia tambah jadi. Nah, hidrokinon tadi yang dibilang bebas, saya pernah dapat pasien di rumah sakit, pasien itu membawakan saya odol isinya hidrokinon. Dia sampai lebih pintar dari saya bahwa saya pakai ini 4% kok dok, katanya gitu. Nah, 4% ini kok bisa lolos? Yang ngasih siapa? Sementara hidrokinon turunan vitamin A, retinoic acid itu harus melalui prescribe. Jadi kami harus menulis, ibu menulis isinya apa, karena hidrokinon kita mengaturnya ada range per berapa bulan harus di tapering off, bukan di stop tapi di tapering off. Karena hidrokinon kalau dipakai tunggal justru ada efek yang namanya okronosis. Okronosis itu adalah muka hampir semuanya hitam. Nah, pada saat itu ibu mau laser pun, kalau dokter kulit kami sudah angkat tangan karena okronosis sampai hari ini. Saya kalau lihat okronosis saya tarik nafas dulu, terus saya bilang ini okronosis, saya sudah angkat tangan sampai di sini aja. Jadi tinggal saya kasih sunblock,
dan pelembab biasanya. Tapi untuk mengobati okronosis keracunannya kami sudah nggak bisa karena di buku pun belum ada sampai hari ini. Nah, kalau ini lebih sering pada kulit yang gelap. Jadi dasarnya sudah gelap, pakai pemutih untuk supaya cepat. Biasanya sih dalam 2 bulan sudah ada tanda-tanda. Kalau orang Kendari bilang ciber, kalau Jakarta kan bilangnya glowing ya. Nah, kalau Kendari itu mantap kali. Jadi bisa tergelincir ya nyamuk. Nah, tetapi yang perlu kita tahu adalah biasanya ada bahan berbahaya di situ. Nah, ya itu yang lagi ngetren. Kalau dulu saya waktu kuliah semester 1 saya tahu banget nih merkuri. Walaupun merkuri ini nggak bisa kita bisa cium atau kita bisa lihat dia konsistensinya lebih mengkilap. Dan ini dulu waktu saya belum SPKK ada tempat pengiriman di sini. Dia banyak tuh karung-karung. Saya belum curiga bahwa itu kosmetik. Nah, nanti si itunya mengatakan, "Dok, ini kok kayak ada barang kosmetik banyak tapi bukan dokter." Nah, berarti ada penjualan bebas yang masuk ke Kendari. Tapi waktu itu saya belum terlalu ini. Nah, yang paling hangat menurut saya adalah steroid. Krim pemutih berbahan steroid ini, kalau orang umroh ini ada dijual bebas di Arab dengan nama jual tuh ibunya tahu. Nah, keren ya. Jadi sebenarnya steroid ini adalah obat yang memiliki registrasi POM. Berarti aman ya? Aman, tetapi bukan untuk kosmetik, tetapi untuk eksim, psoriasis tadi yang dikatakan sama Ibu Deputi. Psoriasis, terus alergi pada anak-anak yang sering ada ruam, kami memberikan steroid. Nah, steroid itu ada 7 kelas dan Dermovet itu adalah kelas 3. Dia medium, potensinya medium. Artinya kalau dipakai 4 minggu pada kulit yang tidak eksim, kebayang nggak putihnya mengkilap dan nggak usah story, nggak usah aplikasi, dia betul-betul memang putih. Jadi muka yang tidak penyakit gatal diobati dengan steroid. Nah, susahnya steroid belum ada alat kecuali uji laboratorium kan. Jadi kalau mau dicium juga nggak bisa. Kadang-kadang dia agak wangi. Ada beberapa perusahaan saya cium steroidnya biasa aja dia. Dan ketika dicampur, waktu itu ada pasien dengan sangat jujur karena sudah ada efek samping steroid. Sebentar saya kasih lihat pahanya. Dia mencampurkan dengan Viva Skin yang warna hijau, terus dia mencampur dengan, jadi ada 6 racikannya. Jadi dia beli dengan ada dan di apotek Kendari, di dalam apotek Kendari, karena sudah ada efek samping. Jadi dia bilang ini biasa kok, kami teman arisan juga pakai semua ini, gitu. Tapi kenapa anak saya aja yang ada efek samping, kok saya ibu belum? Nah, ibunya waktu itu saya periksa, kebetulan belum ada, tapi anaknya hampir full satu badan ada stria. Dan semoga mungkin nanti kedepannya harus ada alat yang menandai ada steroid, karena ya, kayaknya harus ada kedepannya karena ini banget. Nah, saya ingin menjelaskan sini bahwa ada krim yang dikira kalau yang jadi coklat itu mengandung merkuri. Jadi hati-hati ya. Ya itulah tadi, kemampuan medsos itu mengajar sangat mengintimidasi kita, sangat menginfluence kita dari yang nggak tahu apa-apa, nggak pernah baca, tiba-tiba disebutkan oleh artis A, atau nggak usah artis, orang yang kita kagumi aja yang bukan artis. Oh betul, oh ya kayaknya itu, gitu. Itu saya ada yang tantang saya karena kebetulan waktu itu retinoid yang kami racik tidak mengandung hidroquinone, karena dia tidak tahu bahwa retinoid adalah asam vitamin A yang memang harus stabil di dalam pot. Dan pot itu ketika dia longgar dan dia terbuka lama, dia akan mengalami proses yang namanya oksidasi. Nah, oksidasi apapun jadi dia akan menjadi gelap. Nah, sama dengan misalnya waktu itu ada kasus misalnya pasien bilang detoksifikasi. Katanya kalau digosok dia hitam, dia
ada krim putih tapi digosok dia jadi hitam, katanya merkurinya banyak. Nah, bagaimana seandainya pada laki-laki yang sama sekali sabun pun tidak pernah pakai dan dioles krim itu menggunakan ultrason, krim itu akan juga mengalami hitam. Apakah laki-laki itu pakai merkuri? Jawabannya tidak. Jadi karena krim itu digosok dengan menggunakan ultrason mesin. Andaikan krim itu saya gosok pakai cincin, juga akan tetap berwarna coklat. Bukan berarti dia adalah pengguna merkuri. Jadi agak sedikit selektif terhadap berita dan harus memastikan dari sumber informasi yang bisa kita pegang, dia valid nggak? Oke. Nah ini gambarnya. 3 aja ya. Lebih sensitif kalau keluar kena matahari, merah, meradang, panas, lalu gampang sekali lihat urat merah keunguan. Kalau sudah parah dia akan menjadi seperti Spiderman ya. Terus ada hypertrichosis. Hypertrichosis itu kok rambut tambah banyak, jadi berbulu. Biasanya itu karena steroid, tapi bukan 1 bulan, mungkin di atas 2-6 bulan. Nah seperti ini, kasusnya banyak sekali di Kendari. Nah kalau kebetulan sekarang saya udah punya lasernya, cuma kan kasihan pasien harus bayar mahal lasernya. Harusnya dia tidak perlu datang dengan kasus ini. Satu hari itu bisa 10 pasien datang seperti ini. Nah yang di gambar bawah ini paha ini sudah stria. Kalau kita pegang kayak orang melahirkan begitu, cuma bukan putih. Kalau yang melahirkan warna putih, dia berwarna merah. Nah waktu itu saya tidak bisa menjawab apakah 6 kali dia bisa sembuh. Waktu itu kita coba untuk radiofrekuensi, hilang tapi ujung-ujungnya masih ada. Jadi memang dikatakan 100% tidak akan bisa kembali ke normal. Tapi tidak ada juga buku yang bilang bahwa permanen. Jadi hati-hati deh yang masih remaja, jangan sampai sudah coba 2 produk terus ke klinik atau ke rumah sakit dan maaf untuk telangiectasis, sampai hari ini krim tidak ada yang kerja pada pembuluh darah. Yang bisa bekerja pada pembuluh darah adalah laser. Udah, ini tadi sudah disampaikan yang itu aja. Untuk pesannya pokoknya tadi itu Derma Skincare Beauty karena kemarin juga kami heboh, wah artisnya siapa nih gitu. Kami cari karena mereka tuh cuma sebut 2 menit, sebenarnya tidak dipakai. Bukan berarti jangan takut ke dokter kulit ya. Jadi jangan bayar konsul mahal ya. Nomor 1, lihat dulu saya ada jerawat atau enggak. Saya butuh sunblock ya minimal atau sabun. Tidak mesti harus pakai sabun dari suatu klinik tertentu. Yang produk OTC pun aman. Asal jelas tadi ada nomor registrasi dan ini juga Derma Beauty karena dia nggak punya izin edar dan ada bahan hidroquinone. Ya. Lalu untuk saya kan kita tidak tahu ya apakah di ruangan ini ada penjual bukan produsen ya, penjual. Jadi semoga setelah ada sharing hari ini kan mungkin yang kita kasih korban sebenarnya mungkin masih keluarga kita, masih ya keluarga dekat suami gitu ya. Oke, kalau penjual pasti ada margin keuntungan yang kita kejar atau target demi suatu ini. Kalau target dapat ini terus dapat hadiah keluar negeri atau something, tapi sebaiknya semuanya harus lihat apakah bahan itu membawa manfaat atau kemudaratan untuk orang lain dan semoga tidak merugikan konsumen dalam jangka panjang. Oke, baik, kita berikan aplaus dulu untuk dokter yang sudah berbagi informasi. Selanjutnya saya ke yang paling cantik ya dan menyegarkan mata, yaitu adik kita Putri Pariwisata Sulawesi Tenggara 2019, Anisia Septi Andaris. Assalamualaikum cantik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh suaranya, ya ampun. Oke, baik. Nah, tadi kita sudah mendengar deh ya beberapa pemaparan dari pemateri kita. Yang ingin saya tanyakan mungkin juga bisa berbagi nih, gimana caranya merawat kulit wajah agar senantiasa kelihatan lebih fresh. Oke, baik. Pertama-tama selamat pagi teman-teman semua. Oke,
Jadi menjawab pertanyaan dari Ibu ya tentang cara merawat kulit. Nah, buat teman-teman sekalian yang ada di sini ya, pasti banyak dari generasi milenial. Dan bicara soal generasi milenial itu identik sama kalau sekarang di zaman globalisasi mungkin seperti K-pop atau barat ke barat-baratan gitu ya. Dan pasti percaya atau tidak, kalau kalian buka Instagram atau YouTube atau dan lain sebagainya, skincare yang paling banyak muncul itu berasal dari Korea atau Cina. Dan emang baru-baru ini saya juga jujur ya, kemarin sempat beli kosmetik di online di Shopee ya. Dan tapi tentunya sebelum membeli itu ada beberapa hal yang saya pertimbangkan. Pertama, harga. Jangan tergiur dengan harga murah. Apalagi kalau misalnya kita ya untuk anak-anak SMA paling dikasih jajan cuma sekitar 20 sampai 25 ribu ya. Jadi mungkin kalau mau beli kosmetik yang murah itu gampang terjangkaunya gitu. Tapi sekali lagi, murah itu nggak menjamin kamu bakal dapet kecantikan gitu atau caring yang baik gitu. Lebih baik mahal ya, lebih baik mahal daripada murah tapi mengatasinya mahal seperti yang dibilang sama Kak Nelly tadi ya. Terus kedua, perhatikan tipe kulit kalian. Jadi tadi Kak Nelly udah sebutin tipe kulit itu ada 4 ya, kulit berminyak, kulit kering, kulit normal, dan kulit sensitif. Kalau dari aku sendiri sih tipe kulitku itu kulit normal. Jadi kalau kulit normal itu dia area T-zone seperti dahi, hidung, dan dagu itu dia mengkilap, glowing istilahnya ya. Tapi area pipi itu kering. Jadi tapi mungkin dari teman-teman ada yang punya kulit kering ya. Kalau kulit kering itu dia cenderung terasa kencang setelah cuci muka. Kulitnya dari dahi, hidung, pipi, dagu dia akan kencang setelah cuci muka. Lalu kulitnya juga akan terasa kering dan kasar ketika disentuh. Itu untuk tipe kulit kering. Dan mungkin teman-teman yang punya kulit berminyak, nah ini pasti banyak banget nih yang punya tipe kulit begini. Ini kulitnya terlihat mengkilap di seluruh wajah. Dan kulit berminyak ini salah satu kulit yang paling rentan terjadi jerawat gitu. Dan yang terakhir adalah kulit kombinasi ya. Kulit kombinasi ini agak mirip-mirip sih dengan kulit sensitif. Dia pori-porinya besar dari berminyak di daerah T-zone ya. Pori-porinya besar yang di area sini atau mungkin area hidung itu dia besar. Nah, bagaimana sih cara kita untuk mengatasi atau merawat kulit sesuai dengan jenis kulit masing-masing? Yang pertama untuk kulit berminyak. Kalau untuk kulit berminyak, aku lebih saranin lebih ke yang bentuknya oil free dan juga bedak tabur. Bedak tabur untuk kosmetik yang digunakan ya, dan juga berbentuk gel. Nah, kalau aku biasanya itu pakai gel aloe vera dan juga gel yang istilahnya gel dari apotik tapi izin edarnya tuh tetap ada dari BPOM. Dan yang kedua untuk kulit kering, itu untuk kulit kering salah satu caranya itu seperti menggunakan moisturizer. Dan untuk kosmetik dia cenderung ke bedak padat. Dan yang ketiga untuk kulit normal ya. Kulit normal itu lotion dan juga krim. Tapi sekarang di zaman-zaman sekarang itu banyak krim yang kadang nggak memperhatikan tipe kulit kita gitu, malah justru krimnya itu mengandung bahan-bahan yang berbahaya. Yang tadinya krim ini punya seperti sisi positif dan memberikan kita masukan seperti sisi positif, nyatanya malah bikin di kemudian hari kulit kita menjadi rusak begitu. Dan yang terakhir untuk kulit kombinasi atau kulit sensitif itu baiknya menggunakan produk hipoalergenik tanpa pewarna dan pewangi. Nah, sekarang beralih ke pembahasan agak sensitif itu tentang warna kulit. Tadi sempat disinggung sama Ibu siapa ya, Ibu Deputi, kalau putih itu cantik. Tapi menurut saya tidak. Kenapa?
warna kulit itu adalah takdir dari Tuhan. Dan juga kalau misalnya dasar kulit kamu itu eksotis atau gimana, tapi kamu ingin mencoba merubahnya menjadi putih. Ya bayangin aja ya, maksudnya itu takdir dari Tuhan, tapi kamu merubahnya begitu. Jadi ya hargai warna kulit dasar kamu dan juga jangan malu gitu. Malah justru aku lebih suka kalau misalnya ada orang yang percaya diri dengan dasar kulit mereka, warna aslinya. Dia nggak peduli meskipun diolok begini atau dan lain sebagainya, tapi dia nggak peduli karena dia yakin bahwa warna kulit itu adalah takdir Tuhan yang tidak bisa diubah. Dan yang ketiga, untuk cara merawat kulit yang paling efektif, ini tuh sebenarnya cara yang paling diremehin sama teman-teman semuanya, percaya atau tidak. Yang pertama, minum air putih. Itu dibandingin dari segala gel, lotion, dan lain sebagainya, minum air putih itu salah satu faktor untuk merawat kulit yang sangat baik. Dan yang kedua, mungkin teman-teman pada hindarin ya, makan sayur dan buah-buahan. Tapi sayur dan buah-buahannya juga harus diperhatikan ya kesehatannya, maksudnya jangan sampai kalian makan sayur yang udah basi atau buahnya udah mengkerut dan lain sebagainya. Begitu, jadi itu aja. Oke, baik, terima kasih Anissa Setia dari sudah berbagi tips ya terkait dengan bagaimana sih merawat kulit supaya lebih sehat. Jadi yang ingin saya sampaikan pula bahwa cantik itu tidak mesti harus putih, tetapi kulit bersih dan juga sehat ya begitu. Baik, selanjutnya saya minta tanggapan dari Direktur Pengawasan Kosmetik. Assalamualaikum Pak. KIE ya, Komunikasi, Informasi, Edukasi tentang kosmetik. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Bu Deputi, karena temuan Badan POM yang terbesar adalah kosmetik ya. Yang kedua, kenapa Badan POM begitu semangat untuk mendidik generasi milenial gitu. Kenapa generasi milenial yang kita sasar ya, begitu. Jadi karena masih ingat adik-adik semua nih ya, adik-adik kalau dulu ya, siapa yang kenal sama Soekarno ya? Soekarno itu adalah Presiden Republik Indonesia yang pertama. Beliau mengatakan begini, beri aku 100 orang tua, maka akan aku pindahkan Gunung Merbabu ya. Tapi beri aku hanya 10 anak muda ya, 10 generasi milenial, maka akan aku goncangkan dunia begitu ya. Artinya apa? Artinya bahwa generasi muda ini ya mempunyai potensi yang sangat besar ya, mempunyai energi yang sangat besar ya. Nah ini harus dimanfaatkan ya, harus kita manfaatkan semua ya. Energi yang sangat besar yang dimiliki oleh generasi milenial ini harus kita manfaatkan. Oleh karena itu adik-adik semua, kami ya Badan POM menginginkan agar secepatnya generasi milenial ini menjadi agent of change. Agent of change itu apa? Agen-agen perubahan ya. Jadi adik-adik semua ini secepatnya menjadi agen-agen perubahan. Perempuan kan sekarang kalau Muslim kebanyakan berhijab. Kalau kita berhijab, setelah membuka hijabnya itu tuh kadang nampak muka yang tanpa tertutup dengan hijab warnanya beda. Ada gelapnya yang langsung kena matahari. Mungkin saya minta tips dari dokter bagaimana cara kami menghindari hal seperti itu. Yang pertama. Yang kedua, saya ada melihat kebiasaan remaja-remaja untuk membersihkan mukanya, katanya untuk menjadikan dia lembab, dia menggunakan es batu. Pertanyaan saya dong, apakah hal ini bisa direkomendasikan kepada anak-anak milenial, terutama anak-anak kami, anak-anak saya juga langsung pribadi saya, kalau bisa, mungkin ini aman apa tidak ya dong? Atau selain aman kan dia kurang dari segi keuangan.
Pertanyaannya, bagaimana cara membedakan produk asli dan produk tiruan yang mengandung bahan berbahaya? Terima kasih. Yang saya mau tanyakan, sebelumnya kan telah dijelaskan bahwa penjualan online itu sebelumnya telah telah diproses, artinya sudah di pengawasan. Cuma satu pertanyaan saya, bagaimana dari pihak Badan POM sendiri bisa berikan contoh atau bagaimana caranya supaya bisa untuk produk-produk yang online, bagaimana bisa kasih ini apa namanya pembinaannya, Pengawasan produk online. ya Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak. Pembinaannya Bu. Oke. Bagaimana? Maksudnya untuk penjualan online, bagaimana pengawasannya dan pembinaannya Bu. Oh, itu pembinaan. Oke, baik. Kenapa? Hampir semua area kulit yang terpapar langsung dan terekspos langsung dari sinar matahari atau ultraviolet B. Kalau ultraviolet A dan B, tapi yang bikin lebih ke coklat itu sebenarnya B, tapi yang menyengat itu A, dan sehingga itulah yang menyebabkan kenapa kita kan penekanan lama. Kita menggunakan ini menekan lama, yang kita pakai semuanya, kita pakai pelembab, serum vitamin C, atau mungkin tidak pakai apa-apa. Nah, minimal ini adalah proteksi fisik, atau kurang lebih misalnya pakai kacamata nih, naik jalan kaki dari sini ke bandara misalnya ya, yang di daerah yang pakai kacamata lumayan tidak terlalu terbakar. Di daerah yang sangat telanjang akan bukan flek tapi burning atau photo damage. Jadi kerusakan awal pada karena sinar matahari untuk tahap awal nggak mungkin langsung hitam, jadi terbakar dulu, gosong dulu. Nah, itulah yang dikatakan belang. Nah, tipsnya nomor 1, proteksi fisik gampang. Jadi jilbab, kalau naik kendaraan pakai ini sarung tangan, tapi kalau naik mobil nggak usah. Terus pakai jilbab, pakai kacamata kalau kita lama di Bali di outside gitu. Terus kadang-kadang kalau umroh kita kadang-kadang pakai masker, oke, itu melindungi tapi nggak mungkin tutup semua. Untuk kakak-kakak yang pakai cadar itu pun beberapa kasus tetap ada flek, bahkan lebih coklat, walaupun sangat tebal karena ternyata kain tidak akan sangat bukan proteksi yang sangat kuat terhadap ultraviolet. Jadi tetap kita minta yang protektif yang bentuk fisikal atau chemical, yaitu sunscreen, tabir surya, sunblock atau apapun namanya yang tujuannya untuk proteksi, atau lebih dikenal dengan SPF, Ibu SPF. Nanti di baku saling tanya, kamu SPF berapa? 15, 30, 40, 80, 100. Nah, bukan berarti yang harga 2 juta sunblocknya ternyata SPF-nya 15 ya, sama aja. Karena ada rumusnya, dikali dengan minimal erythemal dose. Minimal erythemal dose itu sudah diukur pada kulit yang berwarna putih, yang tidak terlalu putih sekali, dengan berdiri tanpa melakukan apa-apa, kurang lebih 4 menit sudah terjadi pencoklatan. Jadi kalau SPF-nya cuma 15, ibu-ibu, 15 kali 4, berarti setiap jam harus diulangi SPF-nya. Nah, kenapa kalau misalnya SPF 50, yang 50 kali 4 itu harusnya 200, tetap disuruh kalau dibaca reapply every 2 hours. Kenapa harus setiap 2 jam? Karena sudah ada banyak penelitian dan ribuan penelitian membuktikan bahwa hampir semua komponen proteksi kulit dia akan tidak ada yang 100%. Jadi paling tinggi 98, sekian. Itu berarti masih ada 2% dong terbakar. Dan kita nggak bisa milih-milih kapan terbakarnya, sehingga lebih bagus memproteksi setiap 2 jam reapply. Boleh cuci muka lagi seperti wudhu, boleh kalau yang base-nya air kita berkeringat sebenarnya udah bersih, tinggal diulangi. Kecuali bagi orang yang menggunakan make up yang bahannya minyak, tetap harus pakai sabun dulu, lalu mengulangi pakai sunblock. Sehingga kenapa kalau yang pertama kali flek adalah tulang pipi, keduanya pasti ada temannya, simetris kanan kiri,
Itu yang tahap awal, belum ke dokter tuh. Nanti ada di hidung-hidung, nanti dia bilang bekas kacamata dok, oke. Ada di sini, dok mungkin KB, ini dia bikin teori sendiri. Tapi begitu full, yang saya lihat tinggal sedikit, baru deh nangis-nangis. Boleh ini bulan depan hilang? Jawabannya tidak. Jadi perlu perjuangan panjang, jawabannya harus proteksi aja. Jadi yang paling gampang bukan yang murah, tapi cari yang aman, tadi sudah aman, terus untuk jangka panjang loh Bu, kita pakai sampai nanti-nanti. Bahkan sunblock itu menurut saya lebih murah dari brand bedak padat. Sementara bedak padat itu dekoratif. Cantik cuma ini sampai jam 12 ya, habis sholat kita udah jelek lagi sebenarnya. Ya, karena harus cuci muka lagi dan harus reapply SPF gitu Ibu. Jadi sunblock yang manakah saya nggak boleh sebut merek karena tadi harus sesuai dengan tipe kulit. Nah yang kedua adalah es batu. Es batu, penggunaan es batu. Di klinik kami menggunakan es batu adalah untuk menutup pori setelah tindakan medis. Karena beberapa tindakan kan membuka pori tuh, contoh mikrodermabrasi, klik. Pakai physical, baik itu pakai kristal atau yang pakai diamond, yang orang bilang facial berlian, itu akan membuka pori-pori karena dan sesaat setelah sebelum selesai treatment, dia akan menjalankan es batu nggak mungkin lebih dari 5 menit Bu, paling 2 putaran hanya untuk memastikan bahwa pori-pori agak sedikit mengecil, satu untuk mengurangi jangan ada bakteri masuk, karena kan setelah treatment pasien jangan lagi pegang-pegang lagi dari kuku, dari uang, dari handphone yang dipegang tadi bisa masuk kuman lagi. Di dalam pasar itu ada produk palsu, jadi kita memang mendisplay di luar. Tidak semua palsu sih, ada yang asli juga. Kemudian perusahaan tersebut bertanya pada saya, Bu, Ibu bisa bedakan nggak? Ini pensil alis saya, ini pensil alis palsu, sama dia dijejer gitu ya. Saya kan nggak pernah pakai pensil alisnya dia, saya nggak tahu. Saya coba cermati, memang saya nggak ngerti yang palsu yang mana, yang asli yang mana. Saya bilang saya nggak ngerti. Nah, rupanya ada satu tanda khusus yang hanya yang tahu adalah orang yang biasa menggunakan atau produsennya itu. Dia bilang, Bu, ini ada tanda yang memastikan bahwa ini adalah yang asli, ini adalah palsu. Nah, itu susahnya di situ ya. Dan semakin banyak orang pinter memalsukan produk sampai persis. Yang sekarang apa tindakan kita sebagai konsumen supaya jangan dibohongi? Pertama, belilah di official store. Kalau memang mau membeli produk tertentu, cari website mereka, official mereka, dan mereka biasanya kejual. Atau ke counter resmi. Kalau di mall-mall kan ada tuh counter resminya, datang ke situ ya. Jangan membeli lewat marketplace yang umum, atau mungkin ada beberapa produk yang masuk marketplace tapi itu original. Dia memang masuk ke marketplace itu ada juga. Jadi pinter-pinter kita membeli. Ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah bahwa generasi milenial harus cerdas memilih dan menggunakan kosmetik yang aman dan tidak tergoda dengan iklan. Dan untuk itu teliti sebelum membeli kosmetik dengan ceklik. Nah, apa itu ceklik? Pertama, cek kemasan, cek label, izin edar, dan juga kadaluarsa. Dan akhirnya saya mengucapkan terima kasih, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke rekan saya yang cakep. Tepuk tangan dulu dong untuk moderator dan narasumber kita. Mungkin kita bisa foto-foto dulu, boleh? Boleh ya, foto dulu dong. Ini ada pertanyaan yang paling sulit pokoknya. Siapa namanya? Betul, tepuk tangan, dia tahu namanya. Tepuk tangan dulu. Tidak ada yang tahu sulit sekali, tidak ada yang tahu namanya kita selain kita. Tepuk tangan dulu dong. Ini. Siapa namanya? Bilang, saya cinta Badan POM RI. Saya cinta PPO. Lain juara jawab. Demi mewujudkan karya nyata berbudaya kerja profesional, kredibel, inovatif, dan cepat tanggap, Badan POM utamakan kerjasama.
penghujung ini kami sendiri yang akan menutup kegiatan dari kampanye cerdas menggunakan kosmetik dan generasi milenial, dan juga menyampaikan permohonan maaf dari Kepala Balai dan Ibu Deputi karena tidak sempat lagi bersama kita pada sore hari ini. Dan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, semoga kegiatan kampanye cerdas menggunakan kosmetik pada generasi milenial dapat bermanfaat buat kita semua. Saya tutup dengan resmi. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan. Selanjutnya apa yang kita lakukan, Omir? Kita acara bebas. Foto bersama. Foto bersama.